Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda di pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2, kita akan mengenal bentuk, ukuran, warna, dan permukaan benda, kemudian peraturan di rumah, dan membuat mainan dari tanah liat. Di pembelajaran 2, kita akan mengenal ukuran benda dan membandingkan benda. Yuk, perhatikan gambar. Ada berbagai macam benda di situ. Ada bola, tas, boneka, ada rak, almari, kemudian ada tempat untuk mainan, ada robot-robotan, ada Rubik, ada mobil truk. Nah, manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja ya benda di sekitar kamu yang kamu ketahui? Misalkan ini ada tas ya. Bisa dipakai untuk sekolah, untuk membawa buku-buku pelajaran. Ada juga bola sepak. Nah, ada bola sepak. Ini ya, ini bola sepak digunakan untuk bermain sepak bola. Ini ada bola basket digunakan untuk bermain basket. Ini ada boneka, biasanya digunakan anak perempuan untuk bermain boneka-bonekaan. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk, ukuran, warna, dan permukaan benda. Ayo kita amati bersama. Nah, Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda-beda bentuk, warna, dan ukurannya. Yuk anak-anak, bisa kalian buka dan perhatikan di buku paket anak-anak di halaman 141. Nah, di situ ada berbagai macam benda. Bentuk, ukurannya juga berbeda, warnanya juga berbeda. Ayo kita kelompokkan bersama-sama. Nah, kita buatkan kotaknya. Kita kelompokkan dari benda yang warnanya sama. Warnanya hijau semua. Nah, ada tas, gunanya untuk kita membawa buku sekolah, buku pelajaran. Ada jam weker ya. Biasanya digunakan di kamar kalian untuk membangunkan kalian di pagi hari. Biasanya berdering ya. Kemudian ada kue. Nah, warnanya hijau semua. Terus sekarang kita yang warnanya kuning. Ada dompet, ada mangkok, ada. Nah, ini caping. Tahu anak-anak caping? Biasanya penutup kepala yang dipakai oleh Pak Tani. Ada buku yang warnanya merah, ada bola, dan ada penggaris segitiga. Nah, di deretan kita dari kiri ke kanan, ini kita kelompokkan berdasarkan warna. Nah, kita mengelompokkan dengan warna yang sama. Kemudian, kalau kita tarik garis ke bawah seperti ini, nah, ini kita mengelompokkan sesuai dengan bentuknya. Misalkan tas, bentuknya persegi panjang,
Terus ini dompet, bentuknya persegi panjang, buku bentuknya persegi panjang. Yang bentuknya lingkaran atau bulat, ada jam dinding, ada mangkok, ada bola. Yang bentuknya segitiga, ada kue, ada ini apa? Caping. Terus ada penggaris segitiga. Jadi yang dari kiri ke kanan kita kelompokkan berdasarkan warna, yang dari atas ke bawah kita kelompokkan berdasarkan bentuknya. Nah, anak-anak bisa nanti mengelompokkan berbagai macam benda yang ada di rumah sesuai dengan bentuknya atau sesuai dengan warnanya atau sesuai dengan kegunaannya. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang bentuk, warna, permukaan benda. Nah, sekarang kita akan belajar peraturan di rumah. Peraturan adalah sesuatu yang harus kita taati. Mentaati peraturan adalah perbuatan yang baik. Peraturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Contoh peraturan di rumah: merapikan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya, membereskan atau merapikan mainan setelah selesai bermain, dan masih banyak lagi aturan di rumah yang bisa anak-anak terapkan. Misalkan bermain tidak terlalu lama ya. Misalkan bermain keluar rumah jangan terlalu lama, atau ketika mau bermain keluar rumah harus minta izin sama orang tua. Itu juga salah satu aturan di rumah yang harus anak-anak patuhi, harus ditaati agar kehidupan di rumah menjadi aman, tentram, bahagia, harmonis. Kemudian kita akan membuat mainan dari tanah liat. Tadi anak-anak sudah belajar bentuk ya. Nah, anak-anak bisa membuat mainan dari tanah liat dengan berbagai macam bentuk yang bisa anak-anak buat. Tanah liat merupakan contoh bahan alam yang bersifat lunak. Kalau bahan buatan yang bersifat lunak itu ada plastisin. Tanah liat dapat dibentuk menjadi bermacam-macam kerajinan. Contoh ada celengan, tempat simpan uang ya kalau di rumah, dan vas bunga. Ada juga mungkin asbak. Asbak itu tempat puntung rokok ya. Biasanya ada yang terbuat dari tanah liat. Ada juga mungkin kalau zaman dulu itu ada kendi. Kendi itu tempat air minum orang zaman dahulu. Kalau sekarang sudah banyak memakai teko ya dari plastik. Kalau dulu pakainya kendi. Bisa juga tempat air. Nah, tempat air orang zaman dulu terbuatnya dari tanah liat, namanya gentong. Nah, itu tadi contoh hasil kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang disebut celengan tuh kayak gini. Biasanya bentuknya ayam. Nah, terus ini, ini adalah tempat air minum orang zaman dulu namanya kendi. Nah, terus ini ada tempat puntung rokok. Ini ada vas bunga. Nah, ini terbuat dari tanah liat yang bersifat lunak, dapat dibentuk. Nah, kalau anak-anak kemarin sudah belajar dari tanah liat dengan cara dicetak ya. Karena mungkin kalau membentuk masih kesulitan, sudah pakai cetakan yang sudah jadi, tinggal masukkan tanah liatnya. Nah, jadi bentuk yang sesuai yang kalian inginkan. Ikutilah langkah-langkah berikut jika ingin membuat hasil karya dari tanah liat. Siapkan tanah liat terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah jarang ya kita jumpai tanah liat karena sudah banyak kebun, sawah yang dijadikan perumahan. Jadi kita agak kesulitan kalau mencari tanah liat. Kemudian buatlah benda yang kamu suka menggunakan tanah liat. Misalkan ambil sedikit tanah liat, bentuk sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah jadi, jangan lupa kalau tanah liat dijemur. Hasil karyanya dijemur terlebih dahulu sampai kering. Kemudian untuk memperhalusnya biasanya setelah dijemur kering masih dibakar.
agar lebih halus lagi. Nanti tinggal pewarnaan jika ingin diwarna. Seperti itu ya. Kemudian di pembelajaran kedua kita akan mengenal ukuran benda. Setiap benda memiliki ukuran yang berbeda. Ada benda berukuran kecil, sedang, dan besar. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ada pula yang ringan, ada pula yang berat. Nah, contohnya seperti ini. Ini bola sepak, ini bola pingpong. Nah, bola sepak itu lebih besar, bola pingpong itu kecil, maka bola sepak lebih besar dari bola pingpong. Atau bola pingpong lebih kecil dari bola sepak. Nah, itu kita membandingkan ukuran benda. Sekarang kita beri contoh lagi. Ini ada raket badminton, ini ada raket tenis atau bat namanya ya. Nah, raket badminton atau ini raket badminton itu lebih tinggi atau lebih panjang dari bat tenis. Ini namanya bat tenis ya. Nah, lebih tinggi atau lebih panjang boleh ya. Jadi raket badminton panjang, raket bat tenis pendek. Berarti raket badminton lebih panjang dari bat tenis, atau dibalik, bat tenis lebih pendek dari raket badminton. Anak-anak bisa membandingkan ukuran benda sesuai dengan benda yang ada di rumah kalian dengan bentuk yang sama. Misalkan buku paket tematik lebih panjang daripada buku tulis, atau buku paket tematik lebih besar dari buku tulis. Jadi buku tematiknya lebih besar, buku tulisnya lebih kecil. Atau anak-anak bisa menggunakan ini kelereng dengan bola yang untuk tolak peluru. Nah, itu kan sama-sama bola. Kalau kelereng mungkin ringan, bola yang untuk tolak peluru itu lebih berat. Seperti itu ya cara membandingkan. Cara kita mengenal ukuran benda lebih kecil atau lebih besar, lebih panjang atau lebih pendek, lebih tinggi atau rendah, ringan atau berat. Nah, sekarang kita mau memasangkan. Nah, ini ada permainan nanti kalau di pembelajaran olahraga, anak-anak bisa melihat perlengkapannya. Yang pertama ini adalah tenis meja. Maka kita menggunakan bola tenis atau bola pingpong. Nah, ini bola pingpongnya. Oke, ini namanya tenis lapangan. Kita biasa menggunakan bola ini yang biasa digunakan untuk kasti, yang biasanya warnanya hijau, hijau muda ya. Yang ketiga ada basket. Nah, kita gunakan bolanya yang ini. Ada sepak bola, kita gunakan bolanya yang ini. Nah, ini adalah perlengkapan sesuai dengan kegunaannya. Anak-anak jangan sampai kebalik. Misalkan bermain sepak bola menggunakannya bola basket. Nah, berat ya kalau menendangnya. Kemudian bermain ini tenis meja menggunakan bola sepak. Nah, terlalu besar nanti batnya tidak cukup untuk memukulnya. Jadi sesuaikan dengan kegunaannya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu pembelajaran Bu Guru pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.